anak-anaknya ke masjid, bapaknya tidak ke masjid. Padahal anaknya takut. Bapaknya ke saya, Ustaz. Karena kita bawa bapak. Iya betul, Pak. Pentingnya mencintai Rasulullah, dan tidak mungkin orang mencintai tanpa mengenal. Makanya ada istilah tak kenal maka Tak sayang. ta'aruf. Ta'aruf. Tak kenal maka kenalan lah. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti itu di hari kiamat masjid-masjid semua datang. Yang memimpin adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian diikuti oleh masjid-masjid yang lainnya. Iya. Jadi bagaikan walaupun Masjid Al-Hakim di gerbong belakang tapi ngikut tetap ya. tetap ikut. Jadi bagaikan bahtera. Amin. Bagaikan Amin. kapal. Amin. Siapa yang ada di atasnya yang selamat adalah yang menjadi jamaah masjidnya. Amin. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ya alhamdulillahnya 3 kali? Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat ya Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk siang ini kita ketemu lagi barengan saya Asep Hidayat dan juga ada Ustadz Syamsuddin Nur Maka. Ya, yang pastinya sudah ceramah tadi, dan tentunya kita punya slogan di Al-Hakim, yaitu dengan ilmu, iman, dan takwa berkah. Seperti itu. Gitu ya. Iya, ilmu, iman, dan takwa berkah. Masya Allah. Masya Allah, udah ada bocorannya suaranya nih. Oke, kita kenalin langsung. Alhamdulillah udah sampai di Al-Hakim, dan tentunya siapa lagi kalau bukan yang kita tunggu-tunggu dan yang sudah ceramah. Tapi sebelumnya ada pantun dulu, Ustaz, sebentar aja. Coba gimana tuh? Kepiting mencapit kerang, kerang Ya. dicapit ke lubang batu. Tadi udah dapet pencerahan yang terang kuping kita. Nah sekarang tentunya dengan Ustadz, siapa lagi kalau bukan Ustadz yang sangat jitu. Oh gitu, panjang juga. Panjang juga. Soalnya sambil mikir Ya, luar biasa. mendadak. Ya, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Syamsuddin Nur Maka. wabarakatuh. Iya, saya hafalnya Sehat. sehat alhamdulillah. Kang Asep ya? Ya, Kang Asep, Kang betul. Asep. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ngomong-ngomong, kalau saya pengen tahu dulu nih, kalau ceramah di salah satu stasiun TV swasta itu tapping atau gimana, Tat? Atau live aja gitu? Jadi ada live-nya itu biasanya dari Senin sampai Jumat, Sampai Jumat. atau kadang Senin sampai Kamis, kadang juga Selasa sampai Jumat. Sabtu Ahad pasti dipakai untuk keluar seperti ini. Oh iya. Jadi setelah kita bikin yang live, langsung bikin episode untuk tappingnya. Tapping. Jadi ada kesempatan buat para narsum untuk keluar menyapa masyarakat gitu. Lagi alhamdulillah sekarang pandemi sudah mereda gitu Ya, ya, betul. sudah kembali normal, masya Allah. Memang ada kesempatan untuk kami untuk keluar menyapa jamaah secara langsung. Secara Gitu. langsung, ya. Oke, Tat, ngomong-ngomong tinggal di Ciputat ya? Tinggal di Ciputat. Deket rumah saya Bukit Nusa Indah ya. Oh gitu. Tapi udah ngambil rumah di VGP. Tat, sekali lagi alhamdulillah nih banyak masyarakat di Villa Gading Permata ini yang senang Ustadz datang. VGP itu Villa Gading Villa Permata. Gading Permata. Iya, Villa Saya Gading tahunya cuma Permata. Gunung Sindur aja. Ya, Curug, Kecamatan Gunung Sindur. Oke. Tat, ini kan sekarang kan banyak ya perayaan Maulid, lagi musimnya Maulid. Iya. Ya. Nah ini garis besar sebenarnya apa sih yang kita petik dari perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Ustaz? Yang pertama, alhamdulillah dengan peringatan. Saya sebutnya peringatan bukan perayaan karena kalau perayaan itu hari raya. Iya. Sedangkan hari raya itu cuma ada 2 di dalam Islam. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Iya. Tapi kalau peringatan banyak. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, peringatan Tahun Baru Hijriah, peringatan Nuzulul Quran. Apa bedanya peringatan dengan perayaan? Kalau perayaan, kalau hari raya itu nggak boleh bergeser waktunya. Hari raya Idul Fitri mesti 1 Syawal. Iya. Nggak boleh dia, Ustadz bisa nggak isi khotib Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Oh saya udah ada acara, boleh nggak kalau tanggal 3 aja di situ? Nggak bisa. Mesti 1 Syawal. 1 Syawal, ya. Karena perayaan hari raya. Hari raya. Berbeda dengan peringatan, diundang. Ustadz bisa nggak ngisi maulid di mana? Di VGP nih, di VGP bisa nggak Ustadz? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Wah saya ada nih di 12 Rabiul Awal sudah ada acara. Bisa nggak kalau di VGP di 20 Rabiul Awal aja? Hari ini 20 Rabiul Awal. Oh ya boleh, silahkan. Karena peringatan kapan aja. Bahkan ada orang mau memperingati maulid di bulan Ramadan, it's okay.
Namanya peringatan kapan aja. Mau tiap malam maulid silahkan. Oke. Nah, gitu. Berarti VGP 2 kali boleh ya? Oh, boleh. Jangan, Nah, Ustaz. jadi ada masalah. Yang masalah kalau perayaan itu hanya berlaku untuk hari raya. Kemudian kalau ditanyakan apa yang paling bisa kita petik dari peringatan maulid ini, kita di Indonesia ini tidak terlalu banyak mempelajari, antusiasme untuk mempelajari kisah Nabi itu masih minim. Seandainya tidak ada perayaan maulid, tidak ada sama sekali hari momen di mana kita benar-benar mempelajari gimana sih Nabi itu. Betul. Apa sih yang kita bicarakan dalam maulid? Ya kita mengingatkan umat, kita mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mencintai Rasulullah, dan tidak mungkin orang mencintai tanpa mengenal. Makanya ada istilah tak kenal maka Tak sayang. ta'aruf. Ta'aruf. Tak kenal maka kenalan lah. Ya. Tak kenal maka tak sayang, benar. Jadi kalau mau sayang Nabi ya kenal dulu. Tak kenal maka usaha gitu ya. Nah, kenal maka usaha untuk kenalan gitu. Kenalan, setelah kenal baru mencintai, setelah mencintai baru bisa mengikuti sunnahnya. Kapan kita melompati dua fase ini, fase mengenal dan mencintai langsung mengikuti sunnah, kadangkala ada yang skip. Oke. Makanya banyak orang yang mengaku mengikuti sunnah tapi malah lidahnya tajam menyalahkan orang lain. Karena skip dia tidak cara menyeluruh mengenal dan mencintai Nabi. Dia mengikuti sunnah Nabi, mohon maaf nih, berjenggot atau celananya agak di atas mata kaki, sunnah bagus, tapi dia menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan dia. Padahal Nabi tidak pernah menyalahkan orang lain. Nabi itu berakhlak terhadap orang lain. Kapan kita bisa mencintai Nabi? Kapan kita bisa mengikuti sunnah Nabi secara menyeluruh, baik dari pakaian dan juga akhlaknya, adalah ketika kita sudah mencintai. Kapan kita bisa mencintai? Adalah ketika kita sudah mengenalnya. Jadi yang paling penting dalam peringatan Maulid adalah memperkenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seluruh masyarakat, terhadap umat Islam. Siapa sih manusia ini? Apa sih sebenarnya tujuan utamanya diutus? Makanya saya kalau Maulid kebanyakan membahas Al-Quran, kebanyakan membahas ayo periksa sholatnya, karena memang Nabi itu diutus yang memperbaiki itu semua. Memperbaiki itu semua. Pembeda kita antara kita dengan yang tidak beriman adalah sholat kita. Untuk apa kita merayakan atau memperingati Maulid dengan luar biasa megahnya, meriahnya, tapi ternyata tidak ada yang sholat. Subhanallah. Padahal Nabi datang itu ciri khasnya adalah sholat 5 waktu. Nabi datang membawa risalah apa? Membawa Al-Quran. Kita peringatan Maulid besar-besaran lalu tidak ada membahas Al-Quran. Padahal Al-Quran itulah yang sebenarnya yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Nabi Musa bawa tongkat, tongkatnya ajaib. Nabi Nuh ada perahunya ajaib. Nabi-nabi yang lain mukjizatnya luar biasa kalau kita ceritakan. Tapi kemana mukjizat itu sekarang? Habis, hilang. Nabi membawa mukjizat Al-Quran, sampai sekarang mukjizat itu masih ada. Sayangnya banyak yang tidak mempelajarinya, banyak yang meninggalkannya. Oke, Ustaz, nih tadi udah disinggung masalah soal sholat dan juga membaca Al-Quran. Nah, terkait dengan konteks itu pasti ada halnya untuk masuk atau dalam wadah mencintai masjid. Nah itu Ustaz. Nah sekarang ini gimana sih buat mengajak masyarakat gitu ya, khususnya nih untuk tetap terus mencintai masjid, untuk sholat berjamaah bersama, terus datang ke majelis ilmu sama-sama dengan kita gitu. Seperti apa itu Ustaz? Saya tergabung di Dewan Masjid Indonesia Pusat, Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Masjid Indonesia, yang membawahi masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu yang kita galakkan itu adalah jangan sampai bukan hanya kita masyarakat memakmurkan masjid, tapi dibalik, masjid bisa memakmurkan masyarakat. Jadi bukan hanya memakmurkan masjid, tapi masjid memakmurkan masyarakat. Contohnya apa? Saldo kas masjid. Saldo kas masjid, saya rasa jamaah setuju kalau misalnya saldo kas ini dipakai untuk membantu fakir miskin sekitar masjid. Setuju saya rasa. Atau saldo kas masjid bukan hanya ditampung, gua saldonya ratusan juta, tapi tetangga masjid kemiskinan, kelaparan. Subhanallah. Saldonya ratusan juta, tapi tidak ada perubahan dengan masjidnya, begitu-begitu aja. Nah, jangan sampai. Saya senang di sini, alhamdulillah audionya bagus, segala macam diperhatikan. Mestinya masyarakat itu akan senang berinfak ke masjid kalau ada perubahan dia lihat. Senangnya masyarakat datang ke masjid kalau ada fasilitas yang ia dapatkan. Jadi bukan hanya memakmurkan masjid, tapi dimakmurkan oleh masjid. Bukan berarti kita makan uang masjid, tidak. Tapi masjid ini seperti contoh bagus itu Masjid Jogokarian di Jogja.
itu sampai bermiliar-miliar per minggu, tapi habis langsung. Habis langsung. Habis langsung. Kenapa? Dicari mana yang terlilit hutang, dibantuin sama masjid. Tutup hutangnya. Ditutup. Siapa yang kemiskinan dibantu oleh masjid. Mana anak-anak yatim dibantu oleh masjid. Subhanallah. Jadi masyarakat yakin bahwa masjid ini bukan hanya tempat untuk sholat, tapi di mana tempat untuk bermasyarakat, tempat untuk aduan, ya. Mana si anak-anak muda kita sekarang healingnya bukan ke masjid, healingnya malah ke puncak, healingnya malah ke tempat-tempat ya naudzubillah, misalnya ada tempat-tempat misalnya mereka healingnya dengan narkoba. Kenapa? Karena mereka tidak dapat healing di masjid. Jadi bagaimana cara mengikat hati masyarakat untuk ke masjid? Jadikan masjid itu adalah sesuatu yang bisa memakmurkan mereka. Yang kedua, jadikan masjid itu adalah tempat mereka untuk mengadukan setiap permasalahannya. Kenapa anak muda malas ke masjid? Baru mau masuk masjid udah salah. Apa yang ke masjid pakai jeans kayak gitu? Padahal jangan ditegur selama dia menutup aurat. Datang ke masjid dengan jeans misalnya, atau pakaiannya tidak pantas, kita masjid yang menyediakan pakaiannya. Ada orang datang tidak menutup aurat, ibu, mohon maaf ada mukena di situ. Ibu mohon maaf ini, adek mohon maaf itu ada sarung di situ. Sediakan fasilitasnya. Dan saya rasa masyarakat juga akan senang berinfak ke masjid kalau masjid juga memberikan efek yang baik untuk masyarakat. Masjid di masa Nabi itu ahlus suffah, ashabus suffah. Masjid di masa Nabi tempat apa? Nabi pernah punya hutang. Pernah dengar kisah Nabi berhutang? Nabi berhutang tidak pernah untuk dirinya. Nabi itu berhutang untuk ashabus suffah, orang-orang miskin yang ada di sekitaran masjid, yang mereka kerjanya ngaji, sholat aja. Ini mereka tenang merasa di masjid karena hidupnya terjamin dari masjid. Nah, konteks dalam masjid juga nih Pak Ustadz, terakhir nih. Kita lihat tahu kan di beberapa masjid kan, hanya di masjid VGP aja Al Hakim nih, ada di masjid lain juga kan, sama anak-anak tuh kadang susah diatur gitu Pak Ustadz. Ada yang ribut, bahkan di kita nih di DKM Al Hakim ini udah menyediakan award untuk anak-anak yang disiplin, dikasih award loh mereka. Jadi mereka didikannya tidak ditegur secara langsung dan dimarahi. Nah, seperti apa Ustadz yang terbaik untuk memberitahunya? Nabi SAW pernah sujud lama. Setelah sujud lama atau ruku lama atau sujud lama, setelah itu sahabat nanya, ya Rasulullah, ayat apa yang barusan turun? Kata Nabi, bukan ayat yang turun, tapi cucuku yang naik ke atas sini. Saya tidak bisa bangkit dari sujud itu karena ada cucuku yang naik ke atas. Apakah Nabi memarahi Hasan wal Husain? Tidak, Nabi tidak memarahinya. Nabi pernah sedang berkhutbah, cucunya lari-lari di depan, diambil sama Nabi, digendong sambil khutbah. Subhanallah. Jadi memang bukan masanya kita menegur anak-anak, menyakiti perasaan anak-anak karena anak-anak tidak ada dosanya. Saya senang dengan majelis Masjid Al Hakim yang memberikan reward. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diingat, yang banyak terjadi, anak-anaknya ke masjid, bapaknya tidak ke masjid. Padahal anaknya takut sama bapaknya ke saya, Ustaz. Karena kita bawa bapak. Iya betul, Pak. Yang keliru itu anaknya ke masjid, bapaknya tidak ke masjid. Gimana anaknya tidak lari-lari? Iya betul. Tapi kalau ada bapaknya mesti dia takut, karena bapaknya malu dengan bapak yang lain. Betul. Nah, jadi mesti bukan hanya anaknya yang ke masjid. Kan banyak ibu-ibu juga begitu. Sana ke masjid, sini tuh remote-nya. Anaknya disuruh ke masjid, diambil remote buat nonton. Idealnya bareng-bareng ke masjid gitu ya. Mestinya bareng-bareng ke masjid. Buat ibu-ibu juga tidak ada larangan perempuan ke masjid, tidak ada. Perempuan berjamaah ke masjid pahalanya sama dengan laki-laki. Kenapa waktu itu dilarang? Karena menimbulkan fitnah. Ya, jadi kalau selama perempuan bisa menjaga fitnah, tidak memakai wangian yang berlebihan, tidak mampir ke sana kemari setelah pulang dari masjid, tahu kewajibannya di rumah, insya Allah boleh-boleh saja ke masjid. Jadi mesti ada yang jagain, dan yang paling pantas untuk menjaganya bukan DKM, yang paling pantas untuk menjaga anak-anak orang tuanya masing-masing. Oke, jelas sekali dari saya. Siap Ustadz, terima kasih banyak nih udah mampir ke Al Hakim. Tapi ngomong-ngomong udah disiapin, kita belum sentuh-sentuh nih. Apa itu? Oke, air putih dan juga ada kopi Ustadz. Siap, insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih udah mampir di Siap, sama-sama. Masjid Al Hakim. Siap. Semoga berkah, sehat terus ya Pak Ustadz ya. Amin 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 rabbal alamin. Saya mendoakan Masjid Al Hakim dan seluruh jamaahnya. Iya. Alhamdulillah. Jadi nanti itu di hari kiamat masjid-masjid semua datang. Yang memimpin adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian diikuti oleh masjid-masjid yang lainnya. Jadi bagaikan walaupun Masjid Al Hakim di gerbong belakang tapi ngikut tetap ya. Tetap ikut. Jadi bagaikan bahtera. Amin. Bagaikan Amin, kapal. Amin. Siapa yang ada di atasnya yang selamat adalah yang menjadi jamaah masjidnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz udah mampir dan juga doanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. VGP Masjid Al Hakim dengan ilmu, iman dan takwa berkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak. illallah, la ilaha illallah.